Halo Bedegers. Insiden penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J masih terus bergulir. Sejak pertama kali dibuka ke publik, kasus ini telah menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan. Tak terkecuali bagi pemimpin nomor 1 Indonesia, Bapak Joko Widodo. Lantas apa kata beliau? Mari kita bongkar. Brigadir Yosua tewas dalam aksi baku tembak antara dirinya dan Baradae. Konon insiden ini dilatar belakangi oleh perilaku pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Baradae yang kala itu sedang berada di lantai atas sontak turun ke bawah setelah mendengar teriakan dari Putri. Aksi baku tembak pun tidak terelakkan hingga pada akhirnya Brigadir J harus meregang nyawa. Brigadir J tewas di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 pada hari Jumat, 8 Juli 2022. Namun peristiwa ini baru diungkap ke publik 3 hari setelahnya, yakni Senin 11 Juli 2022. Hal ini mengawali berbagai kejanggalan yang bermunculan kemudian. Misalnya saat kasus ini hendak diusut, seluruh kamera CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo mati lantaran dekodernya rusak. Temuan janggal lainnya adalah temuan sejumlah bekas sayatan di tubuh Brigadir J yang disampaikan oleh pihak keluarga. Temuan luka senjata tajam ini berada di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Terlebih lagi saat jasad mendiang Brigadir J tiba di Jambi, pihak keluarga sempat dilarang untuk melihatnya secara langsung. Menurut kriminolog Federica Ngeboe, fakta yang terungkap dari kasus Brigadir J baru 5% yang muncul ke permukaan. Menurutnya, jika dilihat dari ilmu kriminologi dengan teori sebab akibat, keberadaan Brigadir J dalam kamar pribadi Putri Sambo di rumah dinas adalah akibat. Oleh karena itu, rangkaian peristiwa sebelum dia muncul di kamar perlu diungkapkan oleh saksi kunci. Siapa lagi kalau bukan Baradae dan istri Kadif Propam sebagai penyebabnya. Fakta lain yang belum terungkap adalah apakah Brigadir J meninggal tepat di tempat kejadian saat aksi baku tembak terjadi atau tidak. Kalau melihat dari ranah rekayasa hukum, dalam waktu 1 jam saja orang dapat membuat rekayasa sesuai keinginan aktor intelektual. Rekayasa ini termasuk pelaku, tempat kejadian perkara, saksi, hingga fakta peristiwa yang dapat berubah sampai 360 derajat. Mengingat rentang waktunya adalah 12 jam, jadi segala hal bisa saja terjadi. Selain itu, tempat kejadian perkara atau TKP tak dipasangi garis polisi. Dengan ini, seorang bisa dengan mudah memasuki TKP dan berpotensi menghilangkan barang bukti. 2 minggu setelah kematian Brigadir J, penanganan kasus ini mencapai babak baru. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, memperkirakan jumlah pelaku yang lebih dari 1 orang. Kecurigaan ini mencuat karena banyak luka tak wajar di tubuh Brigadir J. Dirinya juga menduga adanya penyiksaan terhadap Brigadir J oleh beberapa orang sebelum pada akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bekerja sama dengan tim khusus mengunjungi pihak keluarga Brigadir J. Pihak Komnas HAM juga turut mengumpulkan beberapa bukti, informasi dan sejumlah foto dan video dari keluarga Brigadir J. Segala bentuk temuan ini akan menjadi bahan pembanding nantinya dari hasil yang dikerjakan oleh tim sus maupun tim penyidik Polri. Jumat 22 Juli 2022, sebanyak 11 orang terdekat mendiang Brigadir J didampingi oleh kuasa hukumnya melakukan pemeriksaan di Polda Jambi. Pemeriksaan ini dilakukan selama 10 jam. Tim khusus Polri telah menyita dan sedang memeriksa DNA pada baju Brigadir J yang terakhir kali dipakai. Bukan hanya itu, tim penyidik juga telah memperoleh beberapa bukti lain dan sudah diperiksa di laboratorium forensik. Polri memastikan bahwa pihak laboratorium forensik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Brigadir J beserta rekaman CCTV di sekitar lokasi kediaman insiden penembakan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan scientific crime investigation. Dirinya juga memastikan proses pemeriksaan ini dilakukan secara maksimal dan profesional di bawah pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Hasil pemeriksaan ini akan didalami oleh tim khusus melalui proses gelar perkara. Selain itu, prosesi penggalian makam atau ekshumasi jasad Brigadir J guna autopsi ulang akan dilaksanakan pekan depan.
namun belum ada jadwal pasti yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Presiden Joko Widodo berespon kejadian penembakan yang melibatkan 2 anggota kepolisian pada awal Juli lalu. Jokowi memerintahkan Polri mengusut tuntas kematian Ajudan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo Brigadir Yosua. Perintah ini disampaikan dalam kunjungannya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, Kamis 21 Juli 2022. Saat itu cuaca sangat terik, sehingga Bapak Presiden bersuara serak karena kurang minum. Walau begitu, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Utomo mengatakan bahwa kondisi Jokowi sehat-sehat saja. Secara garis besar, Bapak Presiden hanya ingin agar penanganan kasus yang menyeret nama petinggi polisi ini tidak menimbulkan prasangka di kalangan masyarakat. Jokowi menekankan 2 poin dalam proses penyidikan kasus ini, yaitu diusut secara tuntas dan bersifat transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kepala Negara Indonesia ini menilai bahwa penanganan kasus secara terbuka dan tuntas akan menjadi jawaban untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dirinya menambahkan poin ketiga, yakni tentang menjaga kepercayaan terhadap institusi Polri. Setidaknya sudah 2 kali Bapak Jokowi menyampaikan dan merespon kejadian yang mempertaruhkan nama baik Polri ini. Penyidik telah melakukan prarekonstruksi pada Jumat malam 22 Juli 2022. Prarekonstruksi ini digelar secara tertutup di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya. Selain polisi yang mengenakan seragam dinas, terdapat pula sejumlah polisi berupakan preman yang mengikuti jalannya prarekonstruksi yang turut menghadirkan sosok Baradae. Selanjutnya, prarekonstruksi kembali dilakukan di rumah dinas Irjen Sambo. Prarekonstruksi kedua ini dilakukan pada 23 Juli 2022, dilakukan oleh tim Inavis dan Puslapor Polri. Prarekonstruksi ini juga dilakukan secara tertutup guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Hasil prarekonstruksi ini akan diuji lagi saat rekonstruksi yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pengacara Brigadir J. Johnson Panjaitan turut menghadiri proses prarekonstruksi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Johnson menyayangkan tak dapat mengikuti proses prarekonstruksi. Dirinya mengklaim bahwa penyidik Polda Metro Jaya tak menjalin komunikasi dengan keluarga Brigadir J. Selain itu, ia juga mengaku kecewa karena belum ada prarekonstruksi terkait kasus dugaan pembunuhan berencana. Padahal ia telah mengajukan permohonan prarekonstruksi kepada penyidik. Namun sayangnya Barreskrim Polri belum merespon. Pasalnya dugaan pelecehan dan pengancaman terhadap istri Verdi Sambo ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sedangkan laporan pembunuhan berencana ditangani oleh Barreskrim Polri. Keberlanjutan kasus ini masih panjang dan berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Menurut kamu, apakah dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J itu benar?